Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Syarif dari kelas 11 Archimedes. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi uji kompetensi bab 2. Pertama, apa yang dimaksud demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang kedua yaitu macam-macam demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Pertama, demokrasi langsung. Sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara, seperti pemilu. Demokrasi tidak langsung. Sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan dari parlemen, seperti keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat. Poin yang kedua berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan sebuah kebebasan setiap individunya dan sering mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi berdasarkan atas hak pemerintah dari suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber dari tata nilai nasional dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Poin yang ketiga yaitu berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Yang pertama, sistem presidensial merupakan tatanan negara yang berdasarkan pada konsep trias politika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga harus bekerja. Yang kedua, sistem parlementer menitikberatkan kekuasaan eksklusif dan legislatif. Poin yang keempat berdasarkan hubungan antar alat negara. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Sistem demokrasi di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang kedua, sistem pemisahan kekuasaan. Sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dan legislatif terpisah sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung dengan sistem parlementer. Yang ketiga yaitu jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru Demokrasi Universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. Keempat yaitu jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia, berbeda dengan demokrasi lain. Demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus juga dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kelima yaitu buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah terbukti secara normatif, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2,
Dari penjabaran bukti normatif, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat, dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan di masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah yang baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa, legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang terakhir yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah bawahannya. Yang keempat, menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. Yang kelima, menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Yang keenam, pemerintah yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifat tidaklah terbatas. Yang terakhir, negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian materi uji kompetensi bab 2 yang sempat saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.